Saya nama Ahmad Mulyadi, ini saudara seperjuangan, teman seperjuangan dari Anda, Irfan Helmi, tapi dalam keluarga disebut Acep. Acep Helmi ini dari kecil itu memang nampak kecerdasannya, dari mulai Al-Hidayah, masuk Sanawiyah, ikut tes ke MAPK Darussalam, ya lolos lah, dan dari situ ke riwayatnya itu ke Mesir dan seterusnya. Ya memang kesannya luar biasa dengan Acep Helmi ini, anak yang cerdas, anak ya memang binaan dari orang tuanya yang soleh dan soleha. Rumahnya juga ya pembina di lingkungan Kelurahan Ciputat, dari mulai kuliah di IAIN waktu itu tahun 62 di hutan, dan berkembang, masyarakatnya dibangun, dan kita jadi mahasiswa mulai terjun, dan itu diteruskan terus oleh anak-anak termasuk Acep. Ya, alhamdulillah sekarang posisinya yang berkembang di Salatiga, ya memang layak lah dari segi kemampuan dan sebagainya. Maka saya bersyukur ini masih saudara juga, pembinaan yang selama ini mungkin dialami oleh Acep Helmi, ya sekarang membuahkan, insya Allah menjadi wasilah, menjadi amal soleh bagi kedua orang tua. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai testimoni ya Acep Helmi waktu mungkin masih kecil di Al-Hidayah, di Dinia, ya di Sanawiyah. Nah, sudah pindah ke MAPK Darussalam, ya karena di pondok ya memang jarang komunikasi, apalagi kemudian ke Mesir, dan sekarang di Salatiga juga masih sering komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari para asatid dari pesantren Darun Najah mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat atas tercapainya prestasi tertinggi dari saudara kami, teman kami, Profesor Dr. Muhammad Irfan Helmi. Mudah-mudahan atas pencapaian ini, saudara kami ini bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan dari amal jariah, dan ini menjadi pemicu dari teman-temannya yang alumni Darun Najah dan juga alumni pesantren-pesantren lain, agar bisa mencapai prestasi yang setinggi-tingginya sebagaimana yang dicapai oleh saudara kami Profesor Dr. Muhammad Irfan Helmi. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat dan berkah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Mulyana. Alhamdulillah turut bersyukur dan bangga. Tahun 1986 saya sempat mengajar Prof. Irfan Helmi sebagai wali kelas beliau di pesantren Darun Najah. Yang berkesan pada saya dari sosok Irfan Helmi adalah beliau dari dulu memang sudah terlihat sebagai santri atau pelajar yang rajin, sebagai pelajar yang cerdas, ya. Dan lebih berkesan lagi setelah berselang sekian lama, puluhan tahun bahkan 30 tahunan, ya, beliau masih ingat kepada gurunya. Saya kira ini adalah aset
nilai yang luar biasa yang perlu dicontoh oleh kita oleh generasi muda. Ya. Seperti disebutkan, innal muallima wat tabiba la yansahani idza huma lam yukrama. Nah, beliau ini betul-betul mengakui gurunya, ya, mengakui siapapun, bahkan mungkin sebenarnya ngajarnya tidak seberapa. Saya dulu ngajar bahasa Arab, basic bahasa Arab, mengajar mutola'ah, dan beliau begitu memperhatikan, ya, begitu terlihat mutia, ya, istilah pesantrennya, ya, tidak termasuk yang syirir, ya, alhamdulillah, dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Saya turut bangga dan bersyukur, ya, selamat atas raihan prestasi kepada Al-Mukarram santri saya, Al-Mukarram guru saya sekarang, ya, Profesor Dr. Irfan Helmi MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali PhD, saya Direktur Middle East and Islamic Studies Program di University of California, Riverside. Perkenalan saya dengan AA, Muhammad Irfan Helmi, sudah sangat lama, sejak kami menjadi santri di pesantren Darussalam Madrasah Aliyah Program Khusus di Ciamis. Kami bersama mengkaji kitab kuning, belajar ilmu agama Islam dari berbagai bidang keilmuan. Sejak saat itu kami sering bersama sampai kemudian kami dipilih menjadi salah satu wakil dari pesantren Darussalam di tingkat Jawa Barat untuk seleksi tilawatil Quran tahun 1992. Jadi kita sudah bersama sejak pesantren yang menjalani kehidupan sebagai santri. Kemudian saya melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis. AA juga ikut bersama kami, bersama teman-teman yang lain. Beliau melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya tetap di IAIN Syarif Hidayatullah di jurusan tafsir hadis. Nah, sejak saat itu kami hanya mengikuti perkembangan masing-masing. Kami tetap, ya, tentu saja perjalanannya juga sudah cukup panjang. Saya menikah dengan adik beliau, ya. Beliau kemudian kembali dari Al-Azhar. Saya kemudian melanjutkan ke Edinburgh University di Inggris untuk S2 saya. Nah, Kang AA, ya, kami panggil Muhammad Irfan Helmi, AA, melanjutkan S2 di dulu masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk program studi Islam. Selanjutnya perkembangan keilmuan beliau saya ikuti, ya, khususnya ilmu hadis. Kemudian tulisan-tulisan AA di Republika, ya, tentang hikmah bagaimana menjadi muslim yang baik. Tapi di sisi lain beliau juga sangat aktif di masyarakat umat di Salatiga. Kemudian menjadi dosen di waktu itu Stein Salatiga, dan saya juga terus mengikuti perkembangannya. Sampai kemudian saya menjadi profesor di University of California. Beliau kemudian juga mengikuti berbagai perkembangan keilmuan, termasuk berkunjung ke Amerika, ya, untuk menambah wawasan keilmuan. Dan tentu saja bidang yang beliau tekuni ilmu hadis, ya, studi Islam dengan pendekatan yang modern, sosiologi pengetahuan, menghasilkan disertasi yang luar biasa. Bagaimana sosiologi pengetahuan bisa menganalisis, ya, tradisi hadis, ya, khususnya Imam Syafi'i pada zamannya, dan menjadi buku yang diterbitkan. Perkembangan keilmuan Muhammad Irfan Helmi juga cukup luas, bukan hanya hadis, ya, sehingga beliau berhak, dan saya termasuk yang sangat bersyukur, bahagia dan bangga Muhammad Irfan Helmi, Haji Muhammad Irfan Helmi menjadi guru besar dalam bidang ilmu studi Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Selamat, semoga
senantiasa sukses, barokah, lahir dan batin, dan kita semua mendukung kemajuan keilmuan dan kehidupan keluarga, masyarakat, umat, bangsa, dan mudah-mudahan menjadi salah satu amal jariah dunia dan akhirat. Demikian dari saya, Muhammad Ali, sekali lagi sangat bangga dan bahagia. Selamat, sampai kita tunggu lagi kontribusi keilmuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya kepada Acep, kami dalam keluarga biasa memanggilnya karena beliau anak pertama, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Sejak kecil AA sudah menunjukkan kecintaan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Di sekolah dasar, AA juga sering menjadi juara kelas, bahkan dilanjutkannya di pesantren dan pendidikan yang lebih tinggi. Namun, sebagaimana anak kecil ya, pada masanya, anak muda, AA juga sangat hobi bermain sepak bola, ya, bahkan sampai beberapa kali diurut ya, karena keseleo ya ketika bermain bola. Dan ini tentunya prestasi sebagai guru besar berkat dorongan ayah dan ibu kami yang terus mendorong dan mensupport seluruh anak-anaknya untuk cinta terhadap ilmu dan bisa berprestasi baik di sekolah dan juga menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat. Demikian kesan saya selaku adik dari AA. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Irfan Hilmi yang panggilan sehari-harinya dipanggil Acep. Jadi kalau saya harus menceritakan Acep, ya panjang ceritanya tentu, karena saya tahu masa kecilnya, saya tahu Acep itu belajar kemana dan gimana. Tetapi banyak kesan yang memang saya tangkap karena saya dekat dengan almarhum ibunya. Dan ternyata kalau sekarang Acep akan meniti karir yang boleh dikatakan cukup tinggi dan puncak, saya hanya bisa mengatakan bahwa siapa yang menanam pasti mengetam. Artinya apa yang diperoleh hari ini adalah buah dari perjuangannya selama Acep belajar di berbagai pondok pesantren, termasuk karena di sini Sidolog adalah tempat kelahiran ibunya, dan ibunya ternyata memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan anaknya. Mendapat pendidikan yang kuat dari ibunya, berarti neneknya Acep. Pendidikan di kampung, bagaimana anak-anaknya harus memegang teguh agama, harus berperilaku baik, berperilaku santun, harus berakhlak mulia. Dan itu selalu diterapkan kepada keluarga kami, termasuk kepada Acep Muhammad Irfan Hilmi. Dan alhamdulillah dari perjalanan Acep itu belajar di berbagai tempat, selalu mendapat hal yang menggembirakan bagi orang tuanya, bagi keluarga besar kami di sini. Banyak prestasi yang diraih, walaupun ada sedikit yang cukup lucu karena ketika anak-anaknya dia itu mainnya, waduh sangat hebat, terutama main layang-layangan. Ya, main layang-layangan. Tetapi sudah kelihatan disiplinnya sejak kecil. Kalau sudah waktu sholat, walaupun dia sedang main layang-layangan, dia pasti pulang ke rumahnya dan dia sholat lebih dahulu. Itu salah satu kesan waktu anak-anak. Dan alhamdulillah dari semua perjalanannya menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu
Acep atau Muhammad Idrus Helmi akan mendapat posisi atau karir yang cukup tinggi, dan alhamdulillah sekarang bisa diperoleh. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diraih Acep Muhammad Idrus Helmi, dan itu adalah buah dari apa yang dia perjuangkan selama masa belajar dari mulai anak-anak sampai beliau dewasa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil yang saya lihat itu, yang pertama momen yang saya ingat itu ketika beliau terbang ya, berangkat ke Mesir itu, saya mengantarkan sampai tangga pesawat itu ya, kita masuk, itu yang salah satu benar-benar saya merasa motivasi, oh kalau kakak saya berangkat ke Mesir, bagaimana saya juga bisa mengikuti jejaknya. Itu yang paling saya ingat. Dan selama beliau di Mesir, beliau tuh tidak lupa mengirimkan pesan ya. Kalau dulu zamannya masih rekaman kaset ya, itu rekaman kaset. Saya ingat betul beliau mengirimkan pesannya itu benar khusus untuk saya gitu ya, untuk Ai gitu ya, untuk Ade gitu ya. Semoga tetap semangat belajar gitu, dan itu benar-benar memotivasi saya sejak kecil bahwa menjadi kakak pertama itu, AA menjadi seorang kakak pertama itu benar-benar memberikan contoh semangat dan aura positif yang benar-benar bisa membuat saya juga termotivasi untuk menjadi seseorang yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Momen lainnya itu yang paling saya ingat waktu saya di Mesir, itu hari kedua waktu tahun pertama di Mesir, itu hari Lebaran, yang dimana kalau di Mesir itu kebiasaannya beda ya dengan di sini. Kalau Lebaran kan di sini ramai dengan keluarga. Nah, saya waktu itu di sana sendiri, notabene sendiri hanya dengan teman-teman. Tiba-tiba saya menerima telepon, itu dari AA gitu ya. Itu yang membuat saya, ya Allah, iya maksudnya saya senang banget gitu ditelepon dan ditanya kabar gitu ya. Walaupun itu sebenarnya mungkin simpel ya, hanya telepon biasa, cuma saya teringat betul karena saya merasa Lebaran jauh dari keluarga gitu ya. Itu yang benar-benar momen saya membuat saya terharu dan bangga gitu ya. Selain itu memang itu orangnya benar-benar selalu membuat berharga gitu ya, kenangan-kenangan yang mungkin buat sebagian orang nggak terlalu penting, cuma bisa mengemasnya supaya kita benar-benar 5 bersaudara ini menjadi hubungan keluarga yang sangat baik dan akrab gitu ya. Seperti memberikan nama untuk anak-anaknya. Saya ingat ketika lahir putranya yang ketiga, itu beliau sampai nelfon gitu, ini nama keponakannya siapa gitu loh. Saya bilang, lah yang punya anak tuh siapa, kok nanya ke saya gitu ya. Tapi alhamdulillah berarti saya merasa dihargai gitu ya sebagai adik gitu ya. Walaupun memang notabene jarak kita kan agak jauh ya, karena beliau nomor 1, saya nomor 5. Jarak kita usianya sekitar 13 tahun ya. Jadi beliau masuk pesantren, saya baru lahir gitu ya. Jadi beliau sudah terbang ke Mesir gitu, saya baru waktu itu kelas 1 SD gitu. Jadi benar-benar kenangannya mungkin yang saya ingat itu. Terus yang lainnya selama saya di MAPK Solo juga benar-benar menggantikan sosok orang tua, karena orang tua saya di Ciputat, saya sekolah di Solo, dan itu benar-benar memberikan motivasi yang tinggi, yang besar untuk saya biar juga bisa mengikuti langkahnya ya. Sekali lagi selamat buat AA gitu, tetap menjadi kebanggaan keluarga gitu ya. Ibu pasti sangat senang kalau masih ada di sini, tapi insya Allah ini juga berkat doa gitu ya, doa dan semasa doa beliau almarhumah semasa hidupnya, tetap bermanfaat untuk orang lain. Saya dan kami semua gitu sangat bangga memiliki kakak pertama ya. Benar-benar bisa menggantikan sosok dan ibu gitu ya. Apalagi saya yang notabene yang paling kecil ya gitu. Jadi benar-benar sangat merasa disayang gitu ya, dibanggakan, dihargai, diperhatikan. Mungkin itu saja. Selamat sekali lagi buat AA, tetaplah bermanfaat dan menjadi kebanggaan untuk
orang-orang yang ada di sekitarnya. 3, 2, 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi Merdeka Darussalam Ciamis mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Muhammad Irfan Hilmi, alumni Merdeka Darussalam Ciamis tahun 1992. Assalamualaikum Abi, mabruk alfa mabruk. Selamat atas pencapaian guru besar ya. Barakallah. Semoga terus menginspirasi. We so proud of you. Dengan mendapatkan gelar guru besar ini menjadikan tambah berkah, tambah soleh, tambah dekat dengan keluarga yang tetap selalu mencintainya dia. Sejauh-jauh terbang kemanapun tetap kembali ke keluarga yang selalu mencintainya. Saya Profesor Dr. Muhammad Irfan Hilmi LC.MA, lahir di Ciputat dari pasangan Dr. Andes Haji Encu Maksum dan Hajah Ais Hermawati. Saya anak sulung dari 5 bersaudara. Tahun 2000 ya saya menikah dengan wanita yang sudah saya kenal lama. Kemudian alhamdulillah kami dikaruniai 4 orang anak. Saya mengenyam 2 pendidikan dasar. Yang pertama di SD Negeri Ciputat 6. Saya pada sore hari melanjutkan pendidikan di Madrasah Diniyah Al-Huda di Ciputat juga. Melanjutkan ke pondok pesantren Darun Najah Ulu Jami. Saya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Program Khusus Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Saya mendapatkan kesempatan ya untuk studi di jurusan hadis Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian saya melanjutkan studi program pasca sarjana Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta di konsentrasi tafsir hadis. Saya bergabung dengan UIN Salatiga sejak masa STAIN, tepatnya tahun 2000. Ketika saya mengabdi di UIN Salatiga ini, saya mendapat kesempatan untuk studi lanjut program doktor. Bismillah menjadi ajang pembuktian akademik saya, juga pengenalan terhadap integrasi interkoneksi ilmu pengetahuan yang menjadi khas dari studi Islam di program doktor UIN Sunan Kalijaga. Jadilah muslim yang berprestasi.